Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Sulit. Jadi sahabat-sahabat sekalian, semalam saya sudah mengatakan, 2 hari yang lalu juga saya informasikan. Aliteng saat ini itu sudah tidak bisa lagi untuk membantah Islam pakai Bibelnya. Tidak bisa lagi. Karena Bibel itu justru menghantam rahang mereka, bahkan dilumat jantungnya sama Bibel. Maka apa yang mereka gunakan sekarang? Nyerang-nyerang Islam pakai Al-Quran, terjemahan Al-Quran. Dengan makna sendiri, dengan pikiran sendiri. Dia datang kemudian menjelaskan tentang surah Al-A'raf ayat 157 dan seterusnya. Saya menjelaskan terkait dengan kaidah yang ada di Bibelnya. Injil tidak dituliskan. Di mana itu? Ya tidak dituliskan, memang nggak ada. Nggak ada di tempat mereka, nggak ada. Dia minta di kita juga nggak ada dituliskan di kita. Memang nggak ada. Kalau dikatakan, tapi di dalam kitab kan dikatakan maktuban indahum, tertulis. Lah memang tertulis. Tapi yang menuliskan siapa? Siapa yang menuliskan? Ayo, Nabi Isa menuliskan. Nggak ada Nabi Isa menulis kitab. Kenapa dikatakan tertulis? Ya memang tertulisnya di mana? Di surat kabar yang ada. Tapi itu sudah tercemar. Tercemar. Sekarang kalau mereka tanya, mana ada tertulis dalam kitab Injil? Oke, yang Anda maksud Injil mana? Oh, Perjanjian Baru kan? Itu kan selera kalian tuh, paling nafsu kali bilangnya Bibel itu Injil, Perjanjian Baru. Oke, coba kamu terangkan kepada saya. Galatia 3:22 nomor 23. Bukankah di dalam kitab Taurat disebutkan siapapun yang Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan, akan dibasmi dari umat kita. Pertanyaan saya, nabi yang dimaksud itu sopo? Berat. Nabi yang dimaksud di situ siapa? Nabi Lukas, Nabi Markus, Nabi Bombom, mana bisa? Nabi Luga bang, Nabi Luga. Nggak mungkin. Jadi berat ya, berat. Jadi ketika Al-Quran mengatakan tidak mungkin. Wahai umat Islam, wa iza lakul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ba'duhum, kata Allah. Nggak bisa itu. Kami telah beriman, tetapi apabila kembali kepada sesamanya mereka bertanya. Iya. Kenapa emosi bang? Santai aja. Dimas. Kenyataannya memang begitu. Ya sudah, kau tunjukkan Injil Allah yang Yesus beritakan itu mana? Kamu sangkal, kau beriman dengan iblis. Ya. Sangkal. Yang beriman dengan iblis itu yang percaya kepada makhluk yang keluar di kuburan hari ketiga, itu iblis. Dengar ya, baik. Mari kita buktikan bahwa yang keluar pada hari ketiga itu iblis. Mau nggak? Dia menyangkal Bapak juga. Ya kamu yang menyangkal Bapak. Bapak itu satu-satunya Tuhan. Kamu sangkal. Kenapa kamu sangkal? Karena kamu juga menuhankan yang keluar dari kubur. Berarti kau sangkal keesaan Tuhan. Nah, sekarang kutanya sama kamu, yang keluar dari kubur hari ketiga itu Tuhan atau setan atau manusia? Jawab dulu. Yang keluar pada hari ketiga. Kamu, Oh, curhat dia. Udahlah, ampun saya. Tidak akan didengar. Ampun saya. Bahkan Injil bilang di karang-karang. Siapa yang karang? Saya tanya kau. Oke, saya jawab. Dengan hormat saya tanya, siapa yang karang? Oke, saya bacakan. Siapa yang karang? Moderator biar jelaskan. Saya buktikan kalau itu dikarang, boleh? Diam dulu kau, diam Dimas. Boleh kalau saya buktikan bahwa itu dikarang nih. Bacakan sama Theophilus yang mulia. Banyak orang yang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, aku setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan sesama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur. Bagimu itu Kabur si kafir. itu apa itu namanya itu? Hah? Apa itu? Sedangkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:49, 50,
segala firman. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman yang aku sampaikan itu adalah hidup yang kekal. Tuh, Yesus aja takut bicara sembarangan. Lah ini Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku terpanggil untuk menyusunnya kembali. itu yang kau katakan Injil itu. Kau mesiksa dirimu, kau bertanya tentang Al-Quran. Siksa kau. Siksa. Kenapa? Bible akan pasang badan. Silakan saudara-saudara Aliteng. Naik ke sini hanya ada dua. Pulang dengan duka. Naik ke sini. Pulang dengan duka. Atau pulang dengan menerima ilmu dari kami yang ada di sini. Kalau kau membantai ilmu yang kami sampaikan, kau akan luka. Otakmu jadi bernanah jadinya. Tapi kalau kau lapang dada, sabar, menggunakan akal, menerima apa yang kami sampaikan dengan sabar, dengan lapang dada, dan mencocokkan dengan apa yang ada dalam Bible, ya insya Allah kalian akan mendapatkan hal yang bermanfaat. Tapi kalau tidak, kamu akan pula dengan mendongkol. Bisa jadi begitu masuk rumah, ku tampar semua orang yang ada dalam rumahmu itu karena emosi. Ini gara-gara saya nih, ku pikir bisa membuat Bang Suma dan timnya terpojok. Aku babak belur di atas, bah. Bapak mau minum kopi, udah diam lu kau. Datang anaknya, Papa minta duit, aku tunjangnya ke tepak. Aku lagi pusing ini, pusing. Babe lagi pusing. Nah, sana, jauh. Ada apa, Bang? Aku naik membuat Bang Suma terpojok dengan pakai terjemahan Quran. Ternyata aku yang disemesnya. Ampun, Bah. Ya udah, lain kali jangan lagi naik ke situ. Jangan naik ke situ, jangan lagi naik ke sana di tempat itu, jangan. Nggak bisa nggak naik, iblis yang ada dalam diriku ini meronta-ronta. Sama itu bang, sama waktu di dalam kuburan ini ditanya bang, marok buka ketepak katanya bunyi, sama. Makanya siapkan tilam aja, tilam sama helm. Meronta-ronta, iblisku meronta-ronta katanya. Masa dibilangnya kita menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Wah, nggak terima aku. Yang keluar dari kubur itu bukan makhluk, bukan makhluk. Lalu apa rupanya? Ubur-ubur. Masolan generasi. Ada ayam, Zulkifli, kemari bawa akal bos, bukan bawa ayam. Kemananya? Kemari bawa akal, bukan bawa ayam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Anda dibawa, ayo kita adu kitabmu. Boleh? Iya. Maksud aku kan kitab kita Al-Quran sama Bible gitu. Aduh mah, kok nggak ada ngomong gitu, bikin naik tensi aja punah. Biar ada pertanyaan toh. Aduh, di bawah taping kok nggak ada di kitabmu, ku jambak, ku pikir kitab Al-Quran. Allahu Akbar. Bawa ayam. TikToker, monitor. Jadi yang di bawah netizen typing juga yang betul-betul, jangan memperkeruh suasana di bawah. Ngajakan adu tapi ternyata Islam, ya. Ya, yang oten, yang mau paling kalau nggak turun dari sini agak sengklek sedikit atau apalah. agak sengklek sedikit. Kasihan sih, mau ke mana? Ya tugas kita menyampaikan. Kita kan disuruh menyeru. Apalagi dia yang datang di sini bertanya, ya kita jawab lah. Dan yang diceritakan Al-Quran ini adalah Nabi Isa yang hidup di abad pertama kan? Menurut tradisi histori, kan itu yang kita jelaskan. Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan hikmat Injil. Nah, siapa yang membukukan itu? Sama seperti hadits. Jadi kedudukan Injil itu sama seperti hadits. Jadi Nabi Isa menerima wahyu, Nabi Isa menjelaskan wahyu itu. Penjelasan Nabi Isa itulah hadits. Kalau dalam tradisi penyampaian risalah keislaman oleh Nabi Muhammad. Nah sekarang
Yang menuliskan hadis itu kan para perawi. Mereka menjelaskan, ada keterangan kedudukan hadis adalah sahih, dhaif, maudhu, dijelaskan sama mereka. Sekarang kalau diceritakan dengan tangga-tangga sanad hadis penyampaian berita, penulis Bible ini ada nggak menjelaskan tulisan saya ini sahih, tulisan saya ini dhaif, tulisan saya ini bla 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 dan seterusnya? Kan nggak ada. Dituliskan, betul dituliskan, tapi pola penulisannya ya tidak seperti Al-Quran, tidak seperti hadits, karena hadits itu runut, isnadnya harus jelas, perawinya, matannya harus jelas. Tapi kalau ini enggak, apalagi yang sudah masuk ke Indonesia ini lama, sedikit-sedikit Isa Al-Masih, habis itu berubah jadi Yesus, depan lagi berubah lagi nanti tuh. Kitab yang selalu direvisi, dikoreksi. Menjadi firman. Yang selamat, jadi yang selamat di hotel nanti cuma firman, proses selamat masuk surga ya kan? Firman. Ditanya pas di penghakiman, ditanya Tuhan, siapa di sini namanya Firman? Saya. Selama di dunia apakah kau Tuhan? Tidak Tuhan. Nah, masuk, selamat masuk surga, Firman. Jadi Oten yang mengatakan Firman itu Tuhan, suka-suka hati aja Oten. Itu aja dulu yang mereka harus selesaikan sebenarnya. Di Yohanes 1, ketika keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea, Yesus bertemu dengan Filipus, tidak bertemu dengan Paulus, tapi Filipus. Filipus mana kitabnya? Sementara diceritakan di dalam kisah para pewarta 8 nomor 53. Di situ jelas sekali dikatakan, nomor 35 maksud saya, Filipus berbicara dari nas, memberitakan Injil Yesus. Injil Yesus yang diberitakan kemudian oleh Filipus. Berarti yang punya validasi yang untuk melanjutkan Injil Allah dari Yesus yaitu Filipus, bukan Paulus. Yang dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil siapa? Filipus. Tapi kok Paulus ada 13 kitabnya? Yang dipanggil Filipus, yang punya kitab Paulus. Harusnya Filipus yang punya kitab, bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Markus, bukan Yohanes, bukan Matius. Lagian juga Yohanes itu kan bukan penulis kitab Yohanes, Matius juga bukan penulis Matius. Harusnya penulis-penulis ini yang dipanggil, tapi faktanya yang dipanggil Filipus. Mana Injil Filipus? Injil Filipusnya mana? Enggak diterima. Injil Filipus dijadikan Injil apokripa, Injil yang disembunyikan, Injil yang tidak diungkapkan. Kenapa? Karena di Filipus 4:9 di situ diceritakan Yesus menikah dengan Maria. Ahai. Alhamdulillah. Berat memang, berat. Assalamualaikum. Berat. Waalaikumsalam. Oh, Islam bang. Ya, Islam dari Filipina. Oke bang, salah jambak aku bang, salah jambak bang. Boleh bang? Ya bang, nama-nama aneh ini aku jambak bang. Salam kenal bang ya. Iya. Oke, Assalamualaikum. Ya dari abang dari Filipina. Asli orang Filipina bang. Asli. Oh, kok bisa bahasa Indonesia bang? Mindanao. Hah, Mindanao. Oh, abang bisa bahasa Indonesia? Malaysia. Oh, dari Malaysia ke Filipina. Oh, dari lahir ya Islam ya bang? Ya, betul. Orang Solo. Tidak ada jadi Kristen orang Solo. Sebab melawan penjajahan. Oh gitu. Iya. Oke bang. Makasih bang ya, sudah mendukung dan menyimak bang ya. Di bawah ya bang. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya, Ten, jangan tapping-tapping di bawah, Ten. Cuma tapping-tapping saja. Naik ke atas. Buktikan kebenaran. Sampaikan kebenaran, jangan menghujat. Sampaikan kebenaran ajaran Kristen itu. Jangan menghujat. Kalau enggak nanti kena ketepak katanya. Aduh. Si Atomen tuh Bang Blender, dia dari Malaysia, cuman itu lebih pusing dari Oten Indonesia Bang Blender. Tadi pagi sama temuan. Kenapa? Maksudnya? Si Atomen, cobain aja Bang, nanti naikin dia si Atomen. Dia Oten, itu di bawah ada. Naiklah dia. Oten Susah, mana? iya, Atomen, aduh. Oten cemana? Dia pakai baterai. Baterainya jadi lobet. Kalau lobet baterainya ya, cara ngomongnya begitu. Oh, Harus dicas dulu dia pakai genset. tapi memang iyalah. Diskusi sama Oten ini cuma mana yang bagus ditanya. Sama, Ten, kau dari mana, Ten? Aku beli sepatu tadi gitu. Oke. Kau nanya dari mana? Nomor kakiku 41. Aku nggak nanya nomor kaki. Kau dari mana? Iya, nomor kakiku 41. Pas kayak bolot lah bicara sama Oten ini. Diminta data jelaskan, sakit kepala kan? Orang kita minta data, dia jelaskan ya kan? Aduh, dia minta. Kadang-kadang memang harus sabar lah kita ngadepin. Tapi cemana? Kita ikutin seleranya. Ten, aku nanya kau dari mana? Iya, aku nomor kakiku 41 Blender. Aku nggak nanya nomor kaki kau dari mana? Ya udah aku ikutin. Kau nomor kaki kau 41. Di mana kau beli sepatunya? Tadi pas di pasar aku jumpa timun, beli sekilo timun. Aduh, matilah. Begitulah. Kita ikutin juga. Lama-lama kan emosi. Begitulah. Jadi harap maklum aja lah teman-teman ya. Asal jangan kalian pecahkan aja handphone kalian dengar congorotan di atas. Saking emosinya longor kali. Tapi memang itulah. Banyak kali longornya. Tapi sebagian udah bisa ya. Udah pada bisa masuk ya. Tanpa harus pakai VPN di bawah netizen. Teman-teman di bawah masih pakai VPN ya? Atau udah normal belum ya? Belum ya. Oh, masih sebagian ya. Udah ada nggak tanpa pakai VPN bisa masuk? Oh, iya. Oh, berarti belum normal ya? Iya. Waalaikumsalam tuh Bang Blender sama Bang Temon, kenapa nggak pernah on cam ya? Kok cuma dengar lucunya katanya? Ya karena kami penghujat. Nggak bercanda. Ya ini Muhammad, ini mah dari Malaysia Bang. Ya tadi permintaan dia. Silakan. Apa Pak Muhammad? Ada yang Waalaikumsalam. Ada yang mau sampai? Boleh turunkan saya. Oh, tepi jet. Iya. Dari Malaysia Pak. Dari Malaysia. Ya. Singapura Bang, saya lagi di Singapura. Alhamdulillah. Salam ya. Hidup maju ya, apologi Indonesia. Siap. Islam. Amin. Amin. Ini Asia semua Bang yang masuk Bang, rata-rata Bang Blender. Hah? Dari Asia, jadi dari luar negeri kan yang cuma bisa masuk. Jadi pasti banyak orang luar. Oh iya, orang luar. Enggak, tapi Oten banyak juga sini yang aktif online ini. Abang jambai terus nih. Oten bisa dijambain. Komal ini pokoknya lagi diskusi, dia bisa Bang tarik kemari. Asal mau aja dia. Kadang-kadang ditolaknya. Tanpa diduga-duga tiba-tiba udah nyampe dia di Komal nih. Kalau dia online bisa. Itulah, biar menjambai semua nih. Banyak aja jambakin dulu aja semuanya. Malaysia cuti hari ini banyak main TikTok seharian. Oh. Gerunda izin bertanya, kalau berarti tapi ini keluar dari konteks, kalau nanti tanggal 13 tetap jadi kan? Insya Allah. Siap. Insya Allah banyak yang nanya katanya.
Ya, kita doakan ya, mudah-mudahan Indonesia ini dalam keadaan aman-aman terus ya. Mudah-mudahan selesai permasalahan di Indonesia ini ya, teman-teman ya. Karena apapun ceritanya, ya kita juga yang susah. Ya, kita doakan. Boleh berdemo, tapi jangan membuat anarkis. Itu yang penting, teman-teman saudara semua. Doakan yang di luar negeri, doakan semoga Indonesia dalam keadaan baik-baik saja ya. Mungkin di sini banyak yang menonton dari luar negeri, ya doakan ya, mudah-mudahan Indonesia dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin.